Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa keperawatan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat terkait dengan video edukasi mengenai kebutuhan nutrisi pada masa nifas. Kebutuhan nifas ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena masa nifas yang setelah dan berlangsung kurang lebih selama 6 minggu. Pada masa nifas ini terjadi proses pemulihan organ-organ reproduksi kembali seperti sebelum hamil. Dan nutrisi ini merupakan hal yang paling penting untuk pemulihan proses tersebut. Diperkirakan kebutuhan nutrisi pada masa nifas ini akan mengalami peningkatan, kurang lebih adalah 2% dari kebutuhan nutrisi pada waktu normal, pada saat seorang wanita tidak sedang hamil. Nah, 2 minggu pasca melahirkan, kebutuhan nutrisi ini masih berfokus pada proses penyembuhan fisik, serta stabilitas pasca melahirkan dan persiapan laktasi. Jadi masa di mana ibu ini masih memulihkan, baik pemulihan tenaga, kemudian memperbaiki misalnya jaringan-jaringan yang rusak, misalnya kalau ada luka ya akibat persalinan, itu pada masa 2 minggu ini masih proses penyembuhan secara fisik, sehingga nutrisinya itu akan diperuntukkan untuk stabilitas fisik serta persiapan laktasi. Pada umumnya sel susu atau yang sering kita sebut dengan sel ASI ini semua wanita dewasa sama, dan semua wanita dapat memproduksi ASI sama banyaknya. Hanya tergantung apakah ada rangsangan ya, atau rangsangannya kuat atau rangsangannya kurang, sehingga akan mempengaruhi daripada proses pembentukan ASI. Nah, rangsangan-rangsangan yang menyebabkan produksi ASI itu apa? Salah satunya adalah rangsangan terkait dengan konsumsi nutrisi. Jadi kalau nutrisinya bagus, maka produksi ASI-nya juga bagus. Kemudian yang kedua juga rangsangan terhadap proses menyusui. Semakin sering seorang ibu itu menyusui bayinya, maka itu juga akan merangsang daripada hipofisis anterior untuk memproduksi daripada hormon prolaktin. Di mana hormon prolaktin ini adalah hormon yang bertugas untuk menghasilkan daripada air susu. Kemudian yang berikutnya adalah gizi pada ibu nifas adalah makanan yang harus dikonsumsi pada masa nifas. Harus seimbang, bergizi, dan cukup energi. Ini yang dibutuhkan pada masa nifas. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung unsur apa saja? Yang pertama adalah unsur tenaga atau energi. Ya. Karena seorang ibu nifas tentunya membutuhkan banyak tenaga atau energi. Tenaga yang digunakan untuk merawat daripada bayinya, tenaga yang digunakan untuk pemulihan organ-organ reproduksinya, itu membutuhkan sumber energi atau tenaga. Kemudian selain itu juga membutuhkan sumber pembangun, yang salah satunya di sini adalah yang dibutuhkan adalah protein. Ya. Di mana protein ini adalah zat utama di dalam nutrisi, karena protein ini dapat menyumbangkan sumber tenaga, sumber zat pembangun, juga sumber zat pengatur. Tetapi pada kondisi ibu nifas ini diharapkan
protein itu adalah sebagai zat pembangun utama. Oleh karena itu, tidak boleh ibu nifas itu kemudian tidak mengkonsumsi protein. Ada di masyarakat kebiasaan atau apa itu ya, misalnya anjuran daripada nenek moyangnya tidak boleh mengkonsumsi ikan, tidak boleh mengkonsumsi telur, tidak boleh mengkonsumsi ayam dan sebagainya karena dikhawatirkan menjadi gatal dan sebagainya. Itu salah. Karena justru malah di dalam makanan tersebut itu kandungan proteinnya adalah yang paling bagus dan kandungan proteinnya paling tinggi. Selain itu juga dibutuhkan sebagai zat pengatur dan sebagai zat pelindung. Nah, zat pengatur dan zat pelindung ini diperoleh dari apa? Yang pertama juga dari protein juga, kemudian dari vitamin, kemudian dari mineral, kemudian air. Vitamin dan mineral ini bisa kita dapatkan misalnya dari buah, dari sayur-sayuran. Oleh karena itu juga salah kalau ibu hamil, ibu menyusui itu tidak boleh makan sayur. Ya, jadi ibu menyusui itu harus banyak, cukup air, cukup buah, cukup makan sayur serta proteinnya harus cukup juga. Ya, jadi tidak boleh ada ibu hamil yang melakukan TAR. Kebutuhan dasar nutrisi pada ibu nifas, ibu nifas ya. Yang pertama adalah adanya penambahan kalori sebanyak 500 kalori per hari. Ya. Penambahan ya. Kalau dalam kondisi normal, seorang wanita dewasa itu kebutuhan kalorinya antara 2000 sampai dengan 2200, 2300. Kita apabila sedang menyusui atau sedang masa nifas, maka kebutuhannya harus ditambah. Ya. Kurang lebih adalah 500 kalori harinya. Kemudian yang berikutnya adalah makanan diet seimbang, cukup protein, mineral, dan vitamin. Tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi makanan yang dimakan oleh ibu nifas itu harus memperhatikan bahwa makanannya cukup protein. Protein itu bisa kita peroleh dari apa? Protein yang terjangkau di masyarakat, misalnya protein yang berasal dari nabati, ada tempe, ada tahu, itu adalah protein. Jadi minimal itu harus ada apa itu protein nabati minimal. Kalau kita mempunyai kemampuan lebih, mau menyediakan protein dari hewani, misalnya telur, daging, baik daging ayam, daging sapi, dan sebagainya, kemudian ikan, itu lebih baik juga. Ya. Kemudian minum sedikitnya adalah 3 liter per hari. Minum 3 liter per hari itu kurang lebih adalah sekitar 12 sampai 13 gelas dalam satu hari. Ya. Konsumsi zat besi juga demikian, itu harus ditingkatkan ya sampai 40 hari pasca persalinan. Konsumsi zat besi bisa dari tablet tambah darah, bisa dengan makan makanan yang mengandung tinggi zat besi, misalnya ada daging, telur, ikan, ya. Kemudian sayur-sayuran warna hijau itu adalah makanan yang tinggi daripada zat besi. Kemudian minum kapsul vitamin A, paling tidak sekali dengan dosis 200.000 unit ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa manfaat gizi pada ibu nifas? Manfaat gizi pada ibu nifas yang pertama adalah untuk melakukan aktivitas. Kemudian melakukan proses di dalam tubuh, ya, mengembalikan alat-alat reproduksi seperti sebelum hamil. Jadi kalau sebelum hamil itu besarnya uterus itu hanya segede kepalan tangan kita, ya.
maka begitu hamil, uterus itu kan akan melar besar begitu ya. Nah, itu akan kembali berangsur-angsur. Untuk kembalinya berangsur-angsur itu dibutuhkan zat gizi yang banyak. Ya. Kemudian manfaat gizi pada ibu nifas juga sangat erat kaitannya dengan produksi ASI tadi ya. Jadi untuk bisa menghasilkan ASI yang bagus, banyak, maka dibutuhkan rangsangan. Salah satu rangsangannya adalah nutrisi. Kemudian yang berikutnya sebagai cadangan di dalam tubuh. Jadi ini manfaat gizi pada ibu nifas. Lalu bagaimana dampak kekurangan gizi pada ibu nifas atau ibu menyusui? Ya. Dampak pada ibunya apa? Yang pertama adalah gangguan pada mata. Kemudian yang kedua adalah kerusakan gigi dan tulang. Kenapa demikian? Karena bayi apabila dia menyusui, ya kan, bayi itu sangat membutuhkan kalsium untuk proses pertumbuhan daripada tulang. Nah, kalau pada saat menyusui seorang ibu itu kekurangan kalsium, ya, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan gigi dan kerusakan pada tulang, sehingga ibu akan sering mengeluh sakit pada giginya, ada tambahan karies giginya, kemudian ngilu-ngilu pada tulang. Kemudian yang ketiga adalah mengalami kekurangan gizi dan terjadi anemia. Ya, ini dampaknya. Kalau ibu menyusui mengalami anemia ini juga sangat berbahaya karena berarti ya nanti akan berdampak pada bayinya. Bayinya juga akan mengalami anemia sehingga kalau bayinya kekurangan zat besi itu juga berdampak terjadinya stunting ya. Kemudian yang keempat adalah kualitas dan kuantitas daripada ASI akan menurun. Jadi komposisi yang ada di dalam ASI tentunya akan menurun ya, zat gizinya. Serta jumlah daripada ASI-nya pun juga menurun. Nah, kalau pada bayi dampaknya apa? Yang pertama adalah proses tumbuh kembang terganggu. Ya. Karena kenapa terganggu? Karena bayinya otomatis juga mengalami kurang gizi. Kalau bayi kurang gizi, dia mudah sekali sakit. Setiap akan ada mulai pertumbuhan atau perkembangan, maka tidak bisa optimal karena bayi sering mengalami sakit. Daya tahan tubuh bayi menurun dan mudah terkena sakit serta infeksi. Kemudian yang ketiga, terjadi gangguan pada penglihatan dan tulang atau proses pembentukan tulang pada bayi. Nah, kemudian kebutuhan gizi pada ibu nifas dan menyusui ini faktornya apa saja? Yang pertama adalah pengaruh makanan yang dikonsumsi yang erat kaitannya dengan ASI. Jadi makanan yang dikonsumsi kita harus memperhatikan harus cukup protein, cukup vitamin, mineral, air ya. Kemudian protein dengan adanya variasi individu maka dianjurkan untuk protein ini mendapatkan penambahan kurang lebih adalah 15 sampai 20 mg per hari. Suplemen yang dikonsumsi jika makanan sehari-hari kurang, ini makanya contohnya adalah suplemen zat besi. Jadi obat tambah darah itu sangat diperlukan apabila makanan yang kita konsumsi itu kurang mengandung zat besi. Ya. Kemudian yang berikutnya aktivitas yang tinggi, maka perlu asupan makanan yang lebih banyak. Jadi kepada ibu nifas yang memang dia mempunyai aktivitas yang tinggi, katakanlah dia sebagai ibu rumah tangga, setiap hari harus melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga termasuk merawat bayi dan menyusui secara mandiri. Nah,
Ini tentunya akan merupakan aktivitas yang tinggi dan dia akan membutuhkan asupan makanan yang tinggi. Nah, prinsip dalam pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu menyusui dan ibu nifas ini adalah yang pertama tidak boleh berpantang. Jadi saya sudah sampaikan tidak boleh berpantang atau talak. Ya, jadi semua makanan yang penting mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air semuanya bisa dikonsumsi. Ya. Kemudian yang B, pemenuhan kebutuhan nutrisi tidak hanya pada kuantitas atau jumlahnya, tetapi juga harus dilihat dari kualitas gizinya. Contoh misalnya, makan, ibu hamil ini, ibu menyusui ini sudah makan sampai kenyang. Ya kan? Tetapi ternyata tidak memperhatikan kualitas gizinya. Yang dia makan banyak karbohidratnya. Karbohidrat itu kan membuat kita cepat kenyang ya. Nah, itu banyak karbohidratnya. Sedangkan zat gizi yang lain seperti tadi yang saya sampaikan, protein, mineral, vitamin, itu kurang. Sehingga kualitasnya itu akan mempengaruhi daripada kebutuhan gizi pada ibu nifas maupun ibu menyusui. Ini adalah tabel terkait dengan kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Misalnya kebutuhan energi. Ya, kalau tidak menyusui tadi ya, tidak tadi yang tidak menyusui, kebutuhannya kurang lebih adalah 2.200 tadi ya yang saya sampaikan, kisaran 2.000 sampai dengan 2.300 ya. Nah, pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama itu dia akan mengalami peningkatan atau penambahan kurang lebih adalah 700 kalori. Sedangkan setelah 7 sampai 12 bulan itu penambahannya kurang lebih adalah 500 kalori. Kenapa kok semakin sedikit, Bu? Setelah usia 7 bulan, karena setelah usia 7 bulan bayi ini sudah diperkenalkan dengan adanya makanan tambahan atau MPASI. Kemudian yang berikutnya adalah protein. Ini protein juga mendapatkan penambahan kurang lebih adalah 16 gram ya, per harinya pada 6 bulan pertama, dan setelah 7 bulan itu 12 gram. Vitamin A itu juga penambahannya 350 ya. Itu pada 6 bulan pertama dan setelah 6 bulan 700 ya. Nah, ini yang perlu kita cermati seperti zat besi ya kan. Penambahannya ada 2 gram ya. Yodium itu juga mengalami penambahan 50 ya. Dan setelah 6 bulan ada 20. Kalsium juga demikian. Kalsium tadi kan untuk pembentukan tulang dan gigi pada bayi, maka dia membutuhkan kalsium yang tinggi daripada orang yang tidak sedang menyusui. Nah, ini adalah perbandingan makanan pada ibu yang tidak hamil, menyusui, dan ibu yang tidak hamil, ibu yang hamil, dan ibu menyusui. Ya. Kalau kita lihat pada saat hamil, ya, konsumsi protein itu dengan pada saat menyusui sama. Ya. Yang tidak sama adalah pada saat tidak hamil, karena sama-sama ya. Pada saat hamil dia juga menghidupi dirinya dengan bayinya, dan pada saat menyusui itu juga sama, menghidupi dirinya dengan bayinya. Kemudian susu dan olahannya itu juga mengalami penambahan, kisarannya adalah penambahannya adalah 4 kali lipat dibandingkan kalau tidak hamil atau tidak menyusui. Ya. Roti dan biji-bijian ini sama ya pada saat tidak hamil, hamil dan menyusui. Nah, sedangkan konsumsi buah dan sayuran, baik itu vitamin, ya, sayuran hijau, sayur dan buah yang lain itu sama porsinya.
Ini perbandingan ya, jumlah porsi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kebutuhan gizi pada ibu nifas dan menyusui, yaitu yang pertama energi. Energi ini adalah kebutuhan yang diperoleh dari 60-70%-nya adalah karbohidrat. Jadi kalau ibu menyusui tidak boleh diet karbo ya. Jadi karena apa? Sebagai sumber energi utama itu adalah karbohidrat. Nah, 10-20%-nya itu dari protein, 20-30% itu berasal dari lemak. Nah, kebutuhan ibu menyusui untuk energinya tadi yang kita sudah tampilkan mengalami peningkatan sekitar 500 sampai dengan 700 kalori. Apabila ibu makan 3 kali sehari saat sebelum hamil, maka pada saat pasca melahirkan ini diharapkan 4 kali dalam sehari. Atau tetap 3 kali, tetapi dengan jumlah yang harusnya ditambah. Kemudian meningkatnya kebutuhan kalori ini diasumsikan sebagai berikut, yaitu tiap 100 cc ASI ini akan menghasilkan 67 sampai dengan 77 kalori. Jadi kalau ibu menyusui, ini harus mengeluarkan ASI kurang lebih 700 cc per hari selama 6 bulan pertama dan 600 cc ASI pada 6 bulan berikutnya. Gak macet. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah protein. Ya. Protein ini tiap 100 cc ASI ini mengandung 1,2 gram protein, sehingga selama menyusui, ibu membutuhkan tambahan protein 20 mg per hari. Peningkatan kebutuhan protein ini untuk pembentukan protein susu, kemudian untuk sintesis hormon prolaktin dan oksitosin. Sumber protein nabati ini tentunya yang terbaik tadi ya, yang saya sampaikan ada telur, daging, dan daging sapi maupun daging ayam, kemudian ada ikan ya, kedelai dan jagung ya, ini juga apa itu sumber daripada protein ya, biji-bijian ini sumber daripada protein, tapi dia adalah protein nabati ya, sorry ya, dia sumber protein nabati yang terbaik adalah kacang-kacangan, kedelai, dan jagung. Kalau sumber protein hewani itu tadi adalah telur, daging, ikan. Kemudian yang berikutnya adalah lemak. Lemak ini adalah lemak jenuh ganda yang diperlukan dalam pembentukan otak ya, dan pembentukan retina. Asam lemak tak jenuh ganda dapat diperoleh dari minyak jagung, minyak biji kapas, kemudian serta minyak ikan salmon, dan ikan laut lainnya yang kaya akan omega 6. Sehingga pada ibu menyusui juga bagus sekali ini mengkonsumsi jenis makanan-makanan yang berasal dari itu ikan-ikan laut ya, atau nanti mengkonsumsi suplemen daripada minyak ikan ya, atau minyak jagung ya. Terus sekarang sudah banyak diproduksi dalam bentuk suplemen ya. Ini adalah kebutuhan vitamin dan mineral pada orang dewasa yang sedang bekerja dengan perbandingan ibu yang menyusui pada 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Nanti bisa dicermati sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan vitamin dan mineral. Ibu menyusui ini membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral daripada pada saat hamil. Kadar vitamin
dalam ASI ini sangat diperlukan, ya, dan dipengaruhi oleh vitamin yang dimakan oleh ibu. Maka komposisi yang ada di dalam ASI tentunya menyesuaikan dengan konsumsi nutrisi yang dimakan oleh ibu. Vitamin yang penting pada saat menyusui, misalnya ada vitamin B, mulai B1, B6, B2, B12 ya. Kemudian ada vitamin A ya untuk pembentukan mata ya. Kemudian ada yodium, ada selenium ya. Jumlah kebutuhan vitamin dan mineral adalah 3 porsi sehari-hari dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi tidak ada kata dalam sehari itu tidak mengkonsumsi sayur ataupun buah pada ibu menyusui. Ibu menyusui juga rentan terhadap kekurangan gizi. Maka untuk mencegahnya, ibu menyusui memerlukan suplemen gizi yang baik, ya, berupa apa? Makanan maupun vitamin, mineral, khususnya ada vitamin A dan vitamin C. Nah, ini adalah kebutuhan air pada ibu menyusui. Tadi sudah pernah saya singgung, yaitu mengalami penambahan. Ya. Kebutuhannya sekitar 2-3 liter. Ya. Itu dalam 1 hari. Biasanya minum 8-10 gelas per hari, maka harus ditambah pada saat menyusui ya. Minimal 2 gelas. Tadi saya sampaikan sekitar 12-13 gelas dalam sehari. Kalau kita menggunakan takaran gelas. Sangat dianjurkan pada ibu menyusui untuk minum hangat dan cukup gula ya, sebelum menyusui. Jadi waktu yang bagus untuk menyusui itu untuk minum itu ya, kalau kita tidak sedang menyusui itu adalah pada saat bangun tidur, pada saat mau mandi, kemudian sebelum makan ya, kemudian pada saat mau tidur ya kan, pada saat habis beraktivitas berat, berolahraga, itu kita membutuhkan minum. Nah, ditambah lagi kalau ibu ini menyusui, maka pada saat sebelum menyusui dan sesudah menyusui ini harus minum juga. Karena apa? Sebelum menyusui berarti cairan ini yang akan menggantikan cairan yang hilang pada saat menyusui ya. Begitu pula dengan setelah menyusui. Nah, cairan ibu menyusui tadi ya sudah ya membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Dianjurkan minimal 2-3 liter per hari atau lebih lebih dari 8 gelas, yaitu 12-13 gelas sehari, terutama pada saat udara panas, banyak keringat, kemudian demam. Ini sangat dianjurkan untuk minum lebih dari 8 gelas sehari. Waktu yang paling baik untuk minum yaitu pada saat bayi sedang menyusui atau sebelum menyusui, sehingga cairan yang diminum bayi ini bisa segera digantikan. Ya, kebutuhan cairan dapat diperoleh dari air putih, air susu, maka ada susu untuk ibu menyusui itu kan ada jus buahan, ada air yang tersedia di dalam makanan, misalnya kuah daripada sayur. Ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi gizi dan diet pada ibu menyusui. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik dan menambah pengetahuan tentunya untuk kita dengan nanti memberikan asuhan keperawatan pada ibu menyusui. Saya akhiri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.